Selamat pagi teman-teman kaum muda. Selamat hari Minggu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online kaum muda GKI Pondok Indah. Mari kita mulai ibadah ini dengan penuh syukur. Kita bersukacita karena kasih setia Tuhan tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita memulai ibadah ini dengan sebuah penegasan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dari kita lahir, kecil, sampai saat ini, kesulitan dan penderitaan pasti jadi bagian yang ada dalam hidup kita. Mulai dari sulit mengerjakan ujian, gagal dapat pekerjaan, masalah relasi dengan orang lain, bergumul dengan penyakit, atau mungkin kesusahan lainnya yang kita dan Tuhan aja yang tahu. Sebagai orang Kristen, kita percaya kalau kesulitan dan penderitaan itu salah satu cara yang dipakai Tuhan untuk menempa kita jadi lebih tangguh. Tapi sebagai manusia, apakah kita bisa melihat maksud Tuhan di balik segala masalah yang kita hadapi? Kita percaya kalau Tuhan punya rencana yang terindah buat kita. Tapi seringnya malah kita mengeluh terus kalau keadaan tuh nggak seperti yang kita inginkan. Kita bilang, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi apa benar kita selalu cari Tuhan kalau kita susah? Kadang di masa-masa sulit mungkin banyak pertanyaan seperti kenapa sih aku harus melewati ini? Atau kenapa ya harus aku? Kemana ya aku harus cari jalan keluarnya? Seakan kita lupa kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Mari teman-teman, kita menundukkan diri kita di hadapan Allah, kita mengakui dosa-dosa kita.
kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan dengan penuh kelemahan. Kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami ketika kami kurang berserah kepada Tuhan. Ketika kami mohon ampun Tuhan, ketika kami lebih sering mengeluhkan keadaan dibandingkan meminta pertolongan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu menyerahkan segala pergumulan kami kepada Tuhan, agar kiranya kami semakin kuat di dalam Tuhan dan beroleh damai sejahtera selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Mari kita menyambut berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Mazmur 116 ayat 5-7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Tuhan telah mengampuni dosa dan berdamai dengan kita. Mari kita juga berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Salam damai. Rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kini tiba bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, dan biarlah hikmat dari kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa melingkupi hati, pikiran, dan perasaan kami,
sehingga saat ini adalah momen kami untuk bersama-sama mengalami perjumpaan dengan kebenaran firman-Mu. Berikan kami terus ya Tuhan hati yang mau mendengar, tangan yang mau bertindak seturut dengan kehendak Tuhan, serta seluruh laku hidup kami adalah mencerminkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Bersabdalah, karena kami telah sedia untuk mendengarkan, di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5 dan firman Tuhan dinyatakan kepada kita demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Itu yang menjadi dasar firman Tuhan untuk kita renungkan pada saat ini. Rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa, salam kenal. Saya Pendeta Yohanes ABS dari GKI Bintaro Utama dan biasa dipanggil ABS aja begitu ya. Nah, saat ini akan bersama-sama mengajak kita untuk merenungkan tema ketekunan di tengah kesulitan. Mungkin kita sudah melihat pertanyaan yang ada di hadapan kita. Ada nggak sih hari yang kita lalui tanpa berhadapan dengan kesulitan? Bangun tidur aja rasanya udah menjadi kesulitan tersendiri, betul ya? Alarm bunyi, ya, itu adalah saat yang tepat untuk kita apa? Mematikan atau melanjutkan alarm itu biar berbunyi, ya, di 5 menit kemudian. Ada nggak hari-hari, ya, hari itu tanpa ada kesulitan sama sekali? Silakan jawab masing-masing ya teman-teman ya. Nah, klik berikutnya. Apa aja sih hal-hal yang kemudian bisa menimbulkan kesulitan dalam hidup kita? Yang pertama adalah kita berhadapan dengan realitas bahwa kita ingin mencapai sesuatu. Dan ketika mencapai sesuatu, ada potensi untuk kita tidak tercapai apa yang kita ingin capai, betul? Itu menimbulkan kesulitan sendiri. Pengen ngegebet si doi, menjadikan dia tambatan hati, dia tertambat oleh laki-laki lain. Ya, kesulitan untuk bisa move on, kesulitan untuk bisa mendekati, ya, lawan jenis untuk bisa memadu cinta. Ya, jadi nggak tercapai. Kesulitan terhadap apa yang kita punya dan juga yang tidak kita punya. Wah, gue nggak bisa ngedit. Kenapa? Gue nggak punya komputer yang mumpuni. Sulit banget nih untuk bikin tugas atau karya yang pokoknya spektakuler. Ya, jadi kita nggak punya, itu bisa menimbulkan kesulitan tersendiri, setuju? Apalagi yang kita percayai dan tidak kita percayai. Jangan salah teman-teman muda bahwa sebenarnya tidak sedikit orang-orang muda Kristen yang justru sulit memahami imannya. Yang justru sulit memahami realitas hidupnya ketika itu diberjumpakan dengan nilai-nilai iman. Ya, coba. Bisa nggak dengan mudah teman-teman menjelaskan Trinitas kepada orang yang berbeda agama dengan kita? Pokoknya begitulah Pak. Ya. Jadi kadang-kadang yang kita percayai dan tidak kita percayai itu bisa menimbulkan kesulitan tersendiri teman-teman. Lalu selanjutnya yang ada bersama dengan kita. Saya nggak tahu teman-teman punya nggak sih rekan, sahabat, bestie yang sebenarnya memberikan kesulitan tersendiri buat kita. Pribadi-pribadi sulit. Mungkin juga bukan bestie, tapi keluarga. Wah, nyokap gue toksik banget nih. Setiap gue pulang kerja, setiap gue pulang ini ditanya kapan kawin. Mana jodohmu? Gitu ya. Sulit banget ngejawab pertanyaan-pertanyaan begitu. Kadang-kala yang ada bersama dengan kita itu menimbulkan kesulitan tersendiri teman-teman. Lalu yang terjadi pada diri kita. Kita sudah lamar kerja sana, kerja sini, apply sana, apply sini, tertolak. Lagi bagus-bagusnya bangun bisnis, tiba-tiba ya kita mengalami salah perhitungan. Atau teman kita itu justru menusuk dari belakang, teman bisnis kita.
akhirnya situasi kita terpuruk. Dan di situ tertimbullah kesulitan-kesulitan yang mewarnai dalam diri kita. Bahkan yang sekarang ini masih terjadi teman-teman, yaitu sekitar kita. Pandemi ini memberikan kesulitan buat kita, setuju? Ya, kesulitan apa yang paling teman-teman rasakan ketika pandemi terjadi? Sulit beribadah? Kayaknya udah nyaman ibadah online ya. Kayaknya udah nyaman kalau ibadah dari rumah sambil rebahan. Apa yang paling sulit? Sulit mendapatkan pekerjaan? Ya. Sulit apa lagi? Ya. Yang terjadi di sekitar kita bisa menimbulkan dampak-dampak yang membuat hidup kita menjadi sulit. Disinilah tema kita mau menegaskan sebuah perspektif, yaitu ketekunan di tengah kesulitan. Tapi juga harus disadari, mungkin teman-teman sekalian bukan hanya soal tekunnya, tapi sudah bertekun, sudah berusaha untuk setia, berusaha untuk berkomitmen dalam menjalani hidupnya. Tapi yang terjadi adalah kita menghadapi kesulitan-kesulitan di tengah kita berlaku tekun. Di tengah kita mencoba menyetiakan diri pada hal-hal yang harus kita setiakan. Ya, jadi yang satu lagi proses untuk bertekun, yang kedua udah tekun, udah setia, mengalami kesulitan. Nah sekarang pertanyaannya, teman-teman ada dalam posisi yang mana? Posisi tekun di tengah kesulitan, atau posisi sulit di tengah ketekunan yang sedang kalian jalani? Ya, maka dari itu kita mau bersama-sama melihat bacaan hari ini Roma pasal 5 ayat 3-5. Di mana di situ Paulus kepada jemaat di Roma menceritakan ataupun juga memperlihatkan sebuah perspektif tentang kesengsaraan. Bahwa kesengsaraan bukanlah sesuatu yang menjadi momok menakutkan, tetapi justru menimbulkan ketekunan. Kenapa? Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan kita punya role model yang sudah melakukan hal itu. Kesengsaraan Kristus menimbulkan ketekunan. Loh kok bisa? Kristus sendiri aja sudah tekun di tengah kesulitan, betul? Tetapi kesengsaraannya menimbulkan ketekunan karena orang-orang yang mempercayainya justru memperoleh keselamatan. Kesengsaraan itu menimbulkan sesuatu dampak yang baik dan itu menjadi teladan dari Kristus. Nah, Paulus memakai kacamata ini teman-teman sekalian untuk memperlihatkan atau mengajak kita memiliki, klik berikutnya, keinginan untuk bangkit dari sengsara. Di dalam ayat yang ke-3, ya, 3, 4, dan 5 tadi, Paulus sedang mendorong supaya jemaat di Roma itu punya keinginan untuk bangkit. Jangan cuman bertopeng, berdalih di balik kesengsaraan, ya udahlah saya menderita aja. Tapi nggak punya keinginan untuk bangkit. Ya. Disinilah kemudian Paulus mau menegaskan bahwa di dalam Kristus, bersama Kristus ada daya untuk bertahan dan berjuang. Dan semua itu terarah karena ada pengharapan bagi masa depan kita. Ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma dan tentunya kepada kita sekalian. Karena sesuatu yang sangat berbeda. Kalau yang namanya sengsara, ya udah sengsara aja, nggak mungkin menimbulkan sesuatu yang baik. Betul ya? Pasti kalau udah namanya sengsara, orang pasti banyak yang ngeluh. Bukan justru melihat, wah semakin mantap nih saya nih. Gitu ya. Tapi percayalah teman-teman, bahwa ketekunan itu menghasilkan buah. Di tengah kesengsaraan kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk mendapatkan keberhasilan yang mungkin saat ini sedang dalam proses untuk kita mendapatkannya. Dan ketekunan itu juga menghasilkan kegigihan. Ketika dalam kesengsaraan kita, rasanya berat banget. Tapi kita mencoba. Disitulah ada kegigihan. Sehingga setiap langkah yang kita tempuh, setiap jalan yang kita pilih, memacu kita untuk terus berkomitmen dengan setia menjalani hari-hari kita. Maka dari itu teman-teman, ketekunan juga menghasilkan kekuatan. Siapa di sini anak fitness? Kalau kita deadlifts, ya, itu kan berat banget. Ya, wah berat banget. Saya kalau fitness di rumah teman-teman, besoknya stop.
sakit semua gitu ya. Tapi justru dari sebuah pressure, tekanan yang berat itu justru menimbulkan apa? Kekuatan. Ya, otot kita jadi berkembang. Ini menarik sekali bahwa ternyata apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma itu bukan sebuah kaleng-kaleng. Ya, tetapi sesuatu yang benar bahwa kesengsaraan bisa menimbulkan kekuatan karena kita bertekun di dalamnya. Dan yang terakhir adalah menghasilkan spiritualitas. Kadangkala teman-teman harus diakui ketika kita sedang menderita, sedang sulit gitu ya. Di situ ada sebuah gugahan atau penyadaran bahwa mungkin selama ini aku jauh dari Tuhan. Mungkin selama ini hanya kekuatanku saja yang diandalkan. Dan kemudian kita tersadar bahwa mencari Tuhan dan menyandarkan diri pada Tuhan adalah sebuah keharusan dan kepentingan serta kebutuhan. Maka dari itu teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika tema hari ini ketekunan di tengah kesulitan, hal apa yang bisa kita wujudkan agar kita bisa tetap bertekun, memiliki perspektif melihat kesengsaraan, penderitaan, kesulitan yang kita hadapi? Yang pertama adalah mari mantapkan tujuan mulia dalam hidup. Sadar nggak sih teman-teman tuh setiap kita punya panggilan yang harus kita jalani. Ketika kita bangun pagi, ya itu ada pilihan. Mau langsung bangun, mandi ke kantor atau studi atau ke kuliah, atau mau tidur lagi. Ya, tapi di dalam situ ada sebuah panggilan. Wah, gue mau ngapain habis ini ya? Kan gue seorang pekerja, masa cuma tidur-tiduran aja? Gitu ya. Jadi sadarilah bahwa ada panggilan yang harus kita lakoni dan itu menjadi sebuah dorongan bagi kita untuk bertekun sekalipun kita akan berhadapan dengan bos-bos yang ya, rekan kerja yang atau bahkan pendapatan yang tidak seperti ekspektasi kita. Maklum sekarang udah tanggal 26 ya. Jadi udah pada dapet lah ya, gitu ya. Tapi pertama-tama ingat, mantapkanlah tujuan mulia dalam hidup. Kita ada di dunia, itu buat apa sih? Ingat, Tuhan itu mempercayakan hal-hal yang tepat untuk kita pelajari dan kita alami. Artinya, saya punya kesulitan yang mungkin bagi teman-teman itu nggak dilihat sebagai kesulitan. Ketika saya punya kemampuan yang lebih kurang daripada teman-teman dalam menghadapi kesulitan hidup, ya, tidak untuk dipertandingkan, tetapi kita untuk melihat, oh iya, sejauh mana sih Tuhan mempercayakan hal yang tepat untuk kita pelajari dan alami. Ya, dan yang jelas adalah ketika kita memantapkan tujuan mulia, bahwa aku di dunia ini menjalani panggilan Tuhan. Yang kita usahakan pastilah punya dampak baik untuk membangun diri dan kehidupan kita. Dan semua itu mengarahkan kita pada apa? Tujuan dari Tuhan. Dan menuju kepada Tuhan. Maka dari itu teman-teman, di tengah kesulitan, ya, di tengah tantangan yang ada, kita belajar. Yang kedua, untuk melepaskan diri dari belenggu keputusasaan. Ubahlah kemalasan jadi ketangkasan. Roh kemalasan itu datang biasanya pas lagi apa? Hujan-hujan, sore-sore, begitu ya. Udahlah, gereja yuk, males. Kenapa? Kalau keluar banjir, basah, becek, gitu ya. Tapi yuk kita ubah jadi ketangkasan. Apa yang bisa kita lakukan? Oh, ternyata ibadahnya bisa hybrid kok. Masalahnya kita mau bertekun apa enggak? Ya, menjadikan itu sebagai sebuah hal yang, ketika ada jalan yang tertutup, kita coba cari jalan lain. Maka dari itu, teman-teman, untuk bisa tetap tekun di tengah kesulitan, mari kita mengubah keluhan menjadi gagasan. Jangan cuma bisa ngeluh, tapi kemudian solusinya apa? Pikirin aja sendiri. Ya, saya cuma ngeluh doang, emang nggak boleh? Boleh. Tapi sadarilah kemudian kita tidak akan bisa menjalani hidup yang penuh dengan kesulitan ini dengan tekun. Karena apa? Isinya cuma keluhan. Tapi kita tidak memiliki gagasan. Entah gagasan tentang masa depan, gagasan tentang siapa diri saya. Apa
kemampuan yang saya miliki. Karena apa? Selalu mengeluh. Udah mengeluh, play victim pula. Ya. Nah, yang ketiga, mari kita ubah ancaman jadi kesempatan. Banyak orang yang kemudian bisnisnya ditutup atau tertutup karena rugi. Tapi kemudian, masih ada loh gadget, ya, aplikasi-aplikasi yang memampukan kita untuk bisa apa? Jual beli online kan dari rumah. Coba lihat HP teman-teman, seberapa banyak aplikasi online yang kalian unduh, ya? Karena apa? Wah, saya nggak bisa keluar, saya nggak bisa kemana. Ya udah, nikmatin aja belanja online. Ada kesempatan-kesempatan yang bisa kita miliki, bahkan ubah hambatan menjadi batu loncatan. Ya, inilah ketekunan di tengah kesulitan. Bahwa ada hal yang bisa kita ubah, bukan hanya untuk kita ratapi, bahkan termasuk ubahlah kegagalan menjadi pembelajaran. Kalau saya ditolak sama dia, mungkin memang dia terlalu baik buat saya. Kalau memang saya nggak bisa sama dia, mungkin Tuhan sedang mempersiapkan orang yang tepat buat saya. Gitu ya. Mungkin saya nggak bisa di perusahaan itu. Ya, tapi ada banyak yang juga masih membutuhkan jasa serta kemampuan saya. Kita belajar, kita nggak berhenti meratapi diri, menyalahkan diri. Karena apa? Roma pasal 5 ayat 5 menegaskan sebuah kalimat yang penting menurut saya. Ketika kita berusaha untuk tetap bertekun di tengah kesulitan, sekalipun mungkin tadi yang kita capai, yang kita inginkan dan segala macamnya itu belum kita dapatkan. Kenapa? Ini, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Menurut saya ini menjadi sebuah bekal dan janji yang penting dari Tuhan buat kita. Hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hati yang mau dipimpin oleh Tuhan dalam segala kehendaknya. Meskipun situasi sulit, meskipun penuh tantangan, banyak kegagalan dan ancaman, hati kita dilimpahi oleh pencerahan, kedamaian, dan ketenangan. Bahkan di dalam Tuhan kita memperoleh penghiburan. Di saat situasi sulit yang terus melanda diri kita. Mari teman-teman yang terkasih, kaum muda GKIPI, kita hayati firman Tuhan hari ini dengan terus bertekun di dalam Tuhan. Sekalipun kita berada di tengah-tengah kesulitan. Tuhan menguatkan kita. Saat hening untuk kita sekalian. Teman-teman, mari kita mengakui iman percaya kita bersama melalui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat kita bersama-sama. Bapa kami yang baik, sungguh kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, khususnya Engkau selalu ada bersama kami dalam setiap pergumulan kami, setiap kesulitan kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk teman-teman kami, pemuda GKI Pondok Indah, kiranya Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami Tuhan, dalam setiap masalah kami, baik relasi dengan teman kami, relasi dengan pacar, relasi dengan orang tua, relasi dengan rekan kerja, relasi dengan atasan, relasi dengan orang-orang di sekitar kami, kiranya Tuhan yang
mau pulihkan, Tuhan yang berikan kami kekuatan, dan biarlah kami dapat bisa bersahabat kepada orang-orang di sekitar kami. Berdoa untuk teman-teman kami yang bergumul dengan kesehatannya, Tuhan juga yang menemani dan bisa memulihkan. Berdoa untuk teman-teman kami yang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan berikan hikmat, kekuatan, agar bisa memperoleh pekerjaan yang tepat dan bisa berkarya jadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang bergumul dalam studinya. Tuhan juga berikan hikmat agar dapat menjalani studinya dengan baik, sehingga pada akhir nanti bisa menyelesaikan studinya dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk gereja kami, GKI Pondok Indah, dalam setiap pelayanannya, khususnya pelayanan kaum muda. Tuhan berikan hikmat bagi para pengurus, agar bisa melayani dengan baik, dapat menyenangkan hatimu, dan menjadi berkat bagi jemaat kaum muda. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, untuk setiap pemimpin yang kau percayakan, kiranya kau berikan hikmat, sehingga dapat memimpin dengan baik, membawa bangsa ini menjadi lebih sejahtera. Dalam setiap pergumulan dihadapi bangsa ini Tuhan, baik pergumulan masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan hal-hal lainnya, kami percaya Engkau yang selalu menyertai bangsa ini, sehingga bangsa ini bisa dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terakhir kami berdoa untuk dunia ini dan semua ciptaannya Tuhan. Kami percaya Engkau yang telah menciptakan dunia ini dengan amat baik, dan kami percaya Engkau yang akan memakainya untuk memuliakan nama-Mu. Engkau pakai kami Tuhan, setiap kami untuk merawat ciptaan-Mu, sehingga kehidupan ini dapat semakin lebih baik dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, begitu banyak pergumulan yang kami ingin ceritakan kepadamu, dan kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan yang begitu baik menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita, ini saatnya kita menyatakan syukur kita melalui persembahan. Ayat persembahan pada hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 20-21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Teman-teman dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera di layar monitor atau melalui transfer bank ke rekening GKI Pondok Indah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menerima dan menolong agar kiranya persembahan ini juga boleh menjadi berkat buat sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita memasuki ibadah selanjutnya, yaitu dalam hidup keseharian kita dengan terus berpengharapan kepada Tuhan.
terus berbuat baik dan menguatkan sesama, dan mengubah kelemahan kita menjadi ketangkasan. Seperti yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia." Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Masukilah kehidupan kita, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya selalu ada perjumpaan yang membangun dan menghiburkan yang terjadi dalam hidupmu. Kiranya hari-harimu dilalui dengan tegar dan tangguh, sekalipun persoalan membayang-bayangi. Kiranya kedamaian dan cinta kasih ada di dalam dirimu, engkau serta seisi rumahmu. Kiranya kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.